Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cici Emilia Sukmawati, dosen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saat ini saya berhome base di program studi Teknik Informatika. Bidang keahlian saya adalah bidang kecerdasan buatan dan saya mengampu mata kuliah data mining. Mata kuliah data mining merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknik Informatika, memiliki bobot 3 SKS dan bermuatan praktikum. Mata kuliah data mining mempelajari teknik, algoritma, dan proses untuk menemukan pola informasi tersembunyi, serta pengetahuan dari kumpulan data yang besar secara otomatis maupun semi-otomatis. Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa terkait pemahaman karakteristik data dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berbagai teknik data mining, antara lain yaitu klasifikasi, pengelompokan, dan prediksi. Capaian mata kuliahnya Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu satu, mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip algoritma untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip pengembangan sistem bidang informatika. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami data science sebagai solusi pemecahan masalah. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan proses perancangan sistem dengan menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu membuat sistem dengan menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah data mining yaitu diantaranya adalah satu, proses data mining, di mana proses data mining ini membahas tahapan-tahapan utama dalam data mining, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, pemilihan data, pembersihan data, transformasi, pemodelan, evaluasi hasil, hingga implementasi pengetahuan yang diperoleh. Kemudian ada juga mempelajari data preprocessing, di mana data preprocessing ini membahas persiapan data sebelum dianalisis. Karena data mentah seringkali tidak rapi, di mana materinya ini meliputi data cleansing, data integration, data transformation, dan data reduction. Kemudian mempelajari visualisasi, di mana materi ini membahas bagaimana menyajikan data dan hasil data mining dalam bentuk visual. Misalnya seperti grafik, diagram, atau dashboard interaktif. Tujuannya adalah untuk memahami pola atau anomali dan kemudian juga mempermudah interpretasi hasil. Selanjutnya, materi yang diajarkan adalah tentang unsupervised learning, di mana materi ini membahas algoritma pembelajaran tanpa label, digunakan untuk menemukan pola tersembunyi. Fokus utamanya di sini akan membahas clustering, menggunakan algoritma K-means, hierarchy clustering, dan DB-scan. Kemudian juga akan mempelajari association rules, misalnya menggunakan algoritma a priori ataupun epigrow. Dan kemudian dimensionality reduction, contohnya PCA. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu terkait supervised learning, di mana materinya itu membahas algoritma pembelajaran terawasi, yaitu model yang dibangun berdasarkan data berlabel. Di dalamnya akan membahas terkait klasifikasi dengan algoritma decision tree, naive Bayes, dan KNN. Kemudian akan membahas terkait regresi, misalnya dengan algoritma linear regression, dan proses trainingnya bagaimana, validasi dan evaluasi model. Dalam melaksanakan pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan pendekatan Student Interaction Learning. Sedangkan dalam penyajian materi dilakukan dengan metode sinkronus atau asinkronus. Metode sinkronus dilakukan dengan tatap muka di kelas atau secara daring menggunakan Zoom atau Google Meet. Sedangkan asinkronus saya menggunakan Buana Online Course, yaitu sebuah e-learning atau learning management system yang tersedia di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan juga grup WhatsApp yang berisi mahasiswa yang mengambil mata kuliah data mining. Dalam pembelajaran asinkronus, saya biasanya mengupload materi serta video penjelasan terkait materi yang dibahas pada pertemuan tertentu, dengan tujuan agar mahasiswa dapat membaca juga mempelajari materi terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Atau bisa juga membuka materi kapan saja dan di mana saja, sehingga bisa memotivasi mahasiswa untuk bisa aktif berdiskusi atau bertanya saat perkuliahan berlangsung.
Adapun berkaitan dengan interaction, ada beberapa cara yang saya gunakan untuk memaksimalkan interaksi di kelas dengan mahasiswa tentunya. Di antaranya dengan memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan dan juga membuka forum diskusi untuk mahasiswa tentunya agar bisa menyampaikan pendapat dan saling bertukar pikiran terkait pemahamannya. Untuk penilaian sendiri, saya menggunakan komponen yang sesuai dengan ditetapkan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehadiran sebanyak 15%, UTS 25%, UAS 30%, serta praktikum 30%. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah data mining. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat menjalani pertemuan hari ini? Masih, alhamdulillah. Meskipun saya lihat ada beberapa wajah yang pada hari ini tidak terlihat. Mungkin sedang berhalangan hadir atau mungkin nanti ikut kelas selanjutnya mungkin ya. Oke. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari terkait apa saja? Pendahuluan data mining. Ya, jadi teman-teman sudah tahu definisi apa itu data mining, begitu ya. Kemudian apalagi sudah tahu metode-metode data mining ya. Kemarin saya sudah bahas dan kemudian ada juga EDA atau exploratory data analysis begitu ya. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan bahas terkait unsupervised learning sesuai dengan rencana pertemuan semester. Bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas unsupervised learning, khususnya nanti akan saya bahas terkait clustering dengan menggunakan algoritma K-means. Dan untuk sub CPMK ataupun kemampuan akhir yang diharapkan pada materi hari ini yaitu di mana teman-teman mampu menganalisis masalah dan memberikan solusi sesuai dengan kaidah data mining. Begitu ya, jadi itu nanti kemampuan yang diharapkannya. Dan kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab juga, mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditanyakan, begitu, ataupun nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, disilahkan. Ya, dan kemudian nanti kita akan mengerjakan secara manual bagaimana mengerjakan soal dengan algoritma K-means. Ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Excel. Ya. Baik, kita akan masuk ke materi. Ya. Materi hari ini yaitu unsupervised learning. Baik. Di dalam data mining itu kita akan kenal dengan yang namanya unsupervised learning ya, istilah unsupervised learning, supervised learning. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah mendengar apa itu unsupervised learning, apa itu supervised learning? Ada yang sudah pernah mendengar atau sudah baca-baca mungkin? Belum. Oke. Ya. Baik, secara singkat bahwa unsupervised learning ini adalah pembelajaran tidak terawasi. Begitupun sebaliknya, supervised learning itu adalah pembelajaran terawasi. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Oke, unsupervised learning maksudnya adalah tidak terbimbing, tidak ada label dalam datanya. Jadi, data yang disajikan itu kita tidak tahu mau diapakan, tidak ada kelasnya, tidak ada labelnya di akhir gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan kalian perhatikan gambar ini apa yang ada di dalam benak teman-teman sekalian. Ya, kalau kita lihat pasti akan berbeda-beda setiap orang memaknai gambar ini. Satu sama lain itu akan berbeda memaknai gambar ini. Ya, mari kita lihat kira-kira dari gambar ini teman-teman apa yang bisa kalian ambil insight dari gambar ini? Jenis setiap bunga boleh. Ada jenis apa saja? Daisy ya, Daisy kalau bahasa Inggrisnya apa itu ya, Indonesianya. Baik, itu jadi 3 berarti ya, secara jenis jadi 3. Kemudian itu hari, yang lain ada yang lain? Warna, ada warna apa saja? Kuning dan ungu, oke boleh. Jadi ada 2 ya, kuning dan ungu secara warna. Kemudian ada lagi? Daun, apa? Oke, kita bahas. Oke, secara warna, betul? Itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Jadi apa? Ungu dan kuning. Oke, boleh. Kemudian, apa lagi? Ya,
daun, ya mahkota, kelopak, ya ada yang round bentuknya, kemudian ada juga yang agak panjang begitu ya. Boleh? Boleh juga. Kemudian tadi jenisnya ya, ada tulip, ada matahari, ada daisy ya. Apakah itu semua salah? Enggak. Jadi di sini tidak ada salah dan tidak ada benar. Nah, itu dia ya yang namanya clustering. Itu kita mengelompokkan tanpa ada label. Kalian nggak tahu kan disuruh ngapain, pokoknya dikasih lihat aja gitu ya. Dikasih lihat gambar, kemudian mau diapakan itu? Tidak tahu. Hingga akhirnya di dalam benak kita secara tidak sadar mengelompokkan ya. Jadi tidak ada yang salah. Mau sesuai dengan jenisnya, warnanya, ataupun tadi apa mahkotanya atau apa gitu, boleh. Atau mungkin ada yang lain gitu ya, boleh. Baik, selanjutnya algoritma clustering itu ada banyak sekali sebetulnya ya, ada ratusan bahkan ribuan. Clustering ini merupakan salah satu algoritma tertua yang ada di data mining, data science, atau machine learning ya. Oke, untuk clustering ini sendiri kelihatannya sangat simpel ya, namun nanti pada saat interpretasinya agak cukup tricky ya. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Nah, ini secara definisi ya, clustering ini apa? Ya, mengelompokkan data yang punya karakteristik yang sama, maka dia akan dikelompokkan ya. Yang punya sifat yang serupa akan dikelompokkan ke dalam suatu cluster ya, di mana tujuan dari clustering ini untuk mempermudah apa? Pemahaman terhadap data yang ada gitu ya. Nah, kemudian di dalam clustering data itu dikelompokkan berdasarkan kesamaan ya. Semakin sama, semakin mirip, maka dia akan menjadi cluster tersendiri. Namun, setiap cluster itu harus punya perbedaan yang cukup besar ya. Kalau kita lihat gambar di sini ya, ada yang namanya intra-cluster, ada yang namanya inter-cluster. Intra-cluster itu apa? Kalau kita lihat dari gambar, jarak antar apa? Ya, jarak antar data. Kita lihat teorinya di sini. Kita lihat. Kita lihat laser pointernya. Nih. Mana yang disebut dengan intra-cluster definisinya? Ya. Data yang berada dalam satu cluster harus memiliki kesamaan yang signifikan. Maka ini disebut intra-cluster. Data yang memiliki ya, kesamaan yang signifikan. Kemudian ada yang disebut dengan apa? Intercluster. Mana intercluster? Ya. Ini sedangkan data yang berada di cluster yang berbeda harus memiliki perbedaan yang cukup besar. Ya, jadi jarak data cluster satu dengan cluster terhadap data di cluster yang lain. Begitu. Ya. Jadi nanti ada istilah itu. Nah, ini ada algoritma-algoritma yang ada di clustering ya, nanti ada hierarki, ada kemudian ada k-means dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan membahas terkait k-means terlebih dahulu, ya. Nah, ini ada aplikasi clustering, ya. Untuk aplikasi clustering ini secara garis besar itu ada untuk utility, ya. Kemudian ada juga untuk data understanding. Ini nanti akan ada pembahasan cukup panjang, ya. Nah, ini ada real world clustering application-nya secara spesifiknya. Di sini ada recommendation engines ya, sebagai mesin rekomendasi. Kemudian juga ada market segmentation, di mana nanti kita akan clusterisasi menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian ada social network analysis. Kemudian ada juga search result grouping. Ini nanti akan mengelompokkan user atau pembicaraan. Ya, nanti ada community-nya, ada partition-nya juga. Ini juga akan ada pembahasan secara khusus begitu. Kemudian ada juga terkait medical imaging atau image segmentation, nanti kaitannya dengan image processing. Begitu. Dan ada juga anomaly detection. Jadi ini bisa untuk mendeteksi anomali-anomali yang ada gitu. Ya. Oke. Kalau kita lihat dari video ini, saya akan memutarkan video terlebih dahulu. Kita masuk kepada pembahasan k-means itu sendiri. Baik, algoritma k-means itu diambil dari, kalian pernah belajar statistika? Belajar means,
median, apalagi modus, ya. Nah, berarti di mana kalau K-means ini kita akan menghitung apa? Ya, rata-rata ya. Nah, ini anggaplah ya, gambar-gambar ini anggaplah ini data. Titik-titik hitam ini adalah data. Nanti kita akan kenal istilah yang namanya sentroid atau titik pusat ya. Ini yang X ini adalah titik pusatnya ya, titik pusat data. Nah, ini dia akan terus beriterasi sampai dia convergence. Ya, sampai dia convergence. Dia akan berhenti ketika dia datanya sudah convergence. Ya. Untuk si K-means ini. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kerjanya di hitungan manual Excel ya. Dia menghitung ulang sentroid berdasarkan label dengan menghitung rata-rata. Kemudian ada juga algoritma K-medoid ya. Kita akan menghitung ulang gitu ya sentroidnya. Ini data multivariate, kemudian ada juga median. Ya, nilai apa kalau median? Tengah ya. Nilai tengah. Medoid berarti apa dari apa? Modus. Kalau modus apa? Ayo. Ya, ini asing muncul. Oke. Nah, ini adalah tahapan-tahapan daripada si K-means itu sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah yang perlu kita lakukan dalam menggunakan algoritma K-means adalah dengan menentukan nilai K-nya terlebih dahulu. Nilai K itu apa? Nilai cluster. Kita akan tentukan terlebih dahulu akan jadi berapa cluster. Ya, misalnya 2, 3 cluster kah, 4 cluster terserah. Ya, kita tentukan dulu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita pilih secara acak ya, secara acak nilai sentroidnya. Sentroidnya di bagian mana? Ya. Kemudian hitung antar data terhadap sentroidnya, terus dihitung sampai datanya convergence. Begitu. Oke, baik, akan saya analogikan seperti ini. Kenapa menggunakan sentroid dalam algoritma ini terhadap bentuk cluster ya pengaruhnya. Bayangkan bahwa ini bulat-bulatan ini adalah data ya, data. Kalian tahu black hole kan ya? Ini ceritanya black hole ya, X ini. Baik. Bayangkan ini black hole. Di mana black hole ini akan menarik data-data yang ada di sekitarnya sini. Ya. Data-data yang ada di sekitar si black hole ini. Sehingga dia akan membentuk apa? Ini lingkaran. Sehingga datanya menjadi spherical. Begitu ya. Dia akan menyedot data-data gitu ya. Data-data yang ada di sekitarnya. Sehingga, nah ini dia akan menjadi bias ya dalam memilih algoritma clustering ya, karena dia nanti tidak robust terhadap outlier. Kenapa? Karena dia akan menghitung rata-rata. Begini analoginya, misal saya punya nilai UTS itu 30, kemudian ditambah nilai UAS-nya itu misalnya 20, kemudian ditambah 100. Kemudian kalau misalnya dirata-ratakan, yang ini kecil nilainya, ya. Kemudian tiba-tiba ini nilainya tidak biasa dari data-data yang lainnya, sehingga nanti rata-ratanya akan berapa? 150 dibagi 3, jadi 50, ya. Ini datanya tidak biasa, ya. Tiba-tiba ini data. Nah, ini datanya tidak biasa nih, ini yang 100 gitu. Ya, sehingga nanti dia tidak robust terhadap yang namanya outlier. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Bagaimana menentukan cluster terbaik agar saat hasil evaluasi hasil bisa. Oke, bagaimana pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana harus menentukan nilai K terbaik? Baik. Bagaimana kita menentukan nilai K terbaik adalah dengan cara trial error. Ya, base K-nya itu kita gunakan trial error aja. Jadi kita akan coba-coba dengan menggunakan base K-nya, misalnya mau pakai berapa? Pakai 2, pakai 3, pakai 4, boleh. Kemudian nanti kita akan hitung nilai evaluasinya. Nilai evaluasinya mana yang akan lebih baik, yang paling baik lah begitu. Tidak ada sebetulnya
trik khusus gitu ya. Yang paling baik tidak ada. Tapi best nya adalah dengan melakukan trial error aja gitu. Ada juga kita bisa menggunakan yang namanya ini, optimal number of clusternya itu dengan menggunakan elbow method. Apa itu elbow method? Method apa? Elbow siku ya. Siku ya. Kita bisa lihat di sini ada nilai sikunya berapa. Maka itu adalah nanti yang akan menjadi nilai K. Tapi elbow method ini hanya sekedar rekomendasi. Boleh menggunakan elbow method atau kalian mau menggunakan trial error juga boleh. Jadi ini nggak wajib ya. Sifatnya tidak wajib menggunakan elbow method ini. Tapi kalau misalnya mau pakai juga nggak apa-apa. Misalnya kalian bingung menentukan ini gitu ya. Akhirnya ya udah pakai elbow method dulu, nggak apa-apa. Begitu. Ada lagi? Banyak sebut saya menyajikan bagaimana kita akan tak besok. Ya? Oke, kita analogikan begini. Misal ini ada klaster 1, ini ada klaster 2, ini ada data begitu ya. Ini apa, ada 5 lah misal gitu ya. Dia masuk ke klaster 0. Ini klaster 0, ini klaster 1, klaster 1, klaster 1. Nah, kalau misalnya saya ganti data ini dengan masuk ke klaster angka misalnya jadi 2, maka yang 0 ini jadi 2. Ini misalnya yang masuk ke sini jadi 3. Ini mau ditukar? Boleh? Boleh. Nggak ada masalah, tinggal ditukar aja. Gitu ya. Ini misalnya jadi 1, ini jadi 0, 0, 0. Tidak akan ada pengaruh apa-apa. Ya. Ini klaster. Berbeda dengan klasifikasi. Ya. Klasifikasi. Misalnya ini 0, 1, 0, 0, 1 misal. Ketika saya tuker, ya, ini ke sini, ditukar, ini akan berpengaruh hasilnya. Kita analogikan. Misalnya ini adalah data yang kena COVID. Yang ini, 1 ini kena COVID, iya. Yang ini tidak kena COVID. Misal itu. Ketika saya tuker, ya nggak akan bisa. Masa dari gejala-gejalanya dia kena COVID tapi saya nyatakan tidak? Itu klasifikasi. Ya, itu klasifikasi. Beda dengan klaster. Kalau klaster boleh ditukar-tukar, kalau klasifikasi tidak bisa. Ya, karena dia udah ada label kelasnya tersendiri dengan apa? Data-datanya sudah ada kelasnya gitu. Ya. Baik. Selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana kita akan menghitung manual Excel. Ya. Di sini saya sajikan sebuah data, ada tinggi badan dan ada berat badan, ada 10 data. Nah, tadi yang pertama perlu kita lakukan dalam menggunakan algoritma K-means adalah dengan menentukan nilai K-nya terlebih dahulu. Di sini saya tentukan nilai K-nya itu adalah 2, tahap pertama. Kemudian, selanjutnya kita akan memilih sentroid awal secara acak. Di sini saya berikan tanda warna kuning dan hijau nilai sentroidnya. Ya. Jadi ada klaster pertama itu yang C1 itu warna kuning, kemudian C2-nya yang warna hijau. Itu secara acak sentroidnya yang itu. Ya, kemudian di sini saya catat ulang ya yang ini. Ini saya catat ulang. Lalu kita akan hitung jarak antar data. Jarak antar data ini terhadap sentroid. Ya, terhadap sentroid klaster pertama dan juga terhadap klaster yang satunya lagi ya atau klaster kedua. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya gunakan menghitung jarak intranya dengan Euclidean distance ya. Teman-teman kalau mau pakai rumus lain juga boleh, mau pakai Manhattan atau yang lain boleh ya, tapi di sini saya gunakan Euclidean distance. Baik, kita hitung jaraknya antara data pertama dengan sentroid ini. Di sini saya taruh ya, C1, kemudian ini C2. Nah, rumusnya ini ya. Di mana rumus Euclidean distance itu adalah akar dari ini ya, G10 ini kita ambil dari sini, kemudian dikurangi J10 ya. Mana J10? Ini ya. Kenapa ini saya tambahkan dolar ya? Ini dari sini ya, ngambil cluster ini.
Klaster yang pertama yang kuning, agar nanti pada saat ditarik, ya, agar pada saat ditarik si dolar ini ditambahkan dolar agar tidak ke bawah juga, gitu. Ya, sehingga dia akan menetap di menghitung ke J10 ini, gitu. Tidak ke J11, 12 gitu. Kan biasanya menarik ya. Nah, kemudian dipangkatkan 2, kemudian ditambahkan H10 yang ini ditambah dikurangi K yang ini, berarti ya, berat badan yang klaster pertama. Sentroid pertama ini. Kemudian saya enter di sini, kemudian saya tarik ke bawah, maka ini hasilnya. Yang ini. Pun sama dengan sentroid yang kedua, kita hitung ini data pertama dihitung jaraknya dengan yang ini. C2-nya, sentroid yang kedua. Ya, di sini hasilnya. Oke ya. Hati-hati dengan penggunaan Excel ini. Akan cukup tricky ketika nanti kalian misalnya pindah menggunakan Google Spreadsheet, maka formulanya nanti akan berbeda. Ya, di sini saya menggunakan Excel biasa. Ya, jadi nanti kalau teman-teman pakai Google Spreadsheet, silakan nanti googling. Ya, takutnya beda formulanya. Nah, setelah saya menghitung jarak antar data terhadap sentroidnya, kemudian di sini saya tentukan kelompoknya. Ini kan tadi hasil yang tadi ya. Yang ini saya tulis ulang. Kemudian saya tentukan dia masuk ke klaster mana. Dengan menggunakan fungsi if ini. Ya, ada 2 cara rumusnya. Ada menggunakan ini, if G38 min G38 H38, atau dengan menggunakan yang ini. Kalau saya prefer yang ini sih. Ini lebih simple. Jadi jika daripada G39 ini lebih kecil, maka dia masuk ke klaster pertama. Kalau enggak ya berarti masuk ke klaster kedua. Maka ini hasilnya ini. Dia masuk ke klaster ini. Ya, sudah langsung kita tarik saja. Kemudian, kalau sudah kita tentukan kelompoknya, kita cari sentroid baru ya, sentroid baru yang terbaiknya lagi gitu dengan menggunakan rata. Ya. Kalau saya prefer menggunakan rumus ini. Nih, kita pakai rata if di mana hasil I38 ini nih ini 2 rumus maksudnya adalah sama. Nanti silakan kalian pelajari ya, sehingga ini nanti akan jadi sentroid rumus selanjutnya. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya ya kita ulangi proses tadi ya, kita ulangi proses tadi sampai hasilnya adalah convergence atau tidak berubah lagi ya. Oke, kita sepakati bahwa yang tadi adalah iterasi 0. Yang tadi pertama kita lakukan adalah iterasi 0. Kemudian kita akan lakukan menghitung kembali sentroid. Itu jadi iterasi 1. Ya. Kita tulis lagi, ini datanya ya, tinggi badannya ini. Kemudian ini sudah ada kelasnya. Ya. Nah, ini kita tentukan sentroidnya tadi sudah. Ya. Kita hitung lagi jaraknya terhadap sentroid yang baru. Kemudian kita tentukan lagi kelompoknya, ya. Oke. Kita tentukan lagi kelompoknya, maka kalau sudah ketemu, kalau nanti hasilnya sudah convergence, ya, maka itu tadi sudah selesai sampai iterasi ke berapa. Oke. Untuk selanjutnya, silahkan kita akan latihan soal, ya. Di sini saya data ini X, Y. Nah, ini sudah telah dilakukan ya pengelompokan data pada iterasi 1 ya, diketahui klaster telah terbentuk. Nah, dia akan convergence atau tidak berubah pada iterasi ke berapa. Silahkan itu nanti akan menjadi tugas teman-teman. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.